cintaku tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Shalom, shalom. Senang rasanya kita dapat kembali berkumpul pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pujian dan penyembahan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari. Hingga Tuhan kami boleh berkumpul lagi untuk ibadah online kaum muda Tuhan. Mari Kau berkati kami, pemuda-pemudi dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi Tuhan, agar apapun sebentar yang kami naikkan pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di surga, juga Kau urapi kami sebentar yang akan mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan, agar apa yang boleh kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, dan kami ikat katakan hancurkan semua Tuhan, segala roh-roh apapun yang coba mengganggu kami, baik itu roh tidak konsentrasi yang coba mengganggu kami Tuhan, kuasanya kami katakan Hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Terima Yesus. kasih Bapa, sertai kami, bentengi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita yang tak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan kita, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kita angkat pujian ini. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin? Amin. Kita angkat pujian ini, lebih dari pemenang. Siapa
pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita dan mari kita renungkan diri sejenak untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu Tuhan, benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Terima kasih ya Bapa, pada saat hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga sebentar ini akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Memberkati bibir mulut hamba-Mu agar kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa itu merupakan isi hati-Mu kepada kami semua pemuda yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, beracara bagi kami pada malam hari ini ya Bapa. Juga pada saat hari ini kami berdoa ya Bapa agar kiranya Engkau memberikan kami roh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan ya Bapa, dan segala bentuk kuasa sejat iblis yang tidak senang mendengarkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, baik itu lewat gangguan apapun, membuat kami tidak fokus ya Bapa akan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hanya Roh Allah saja yang bertahta dalam kehidupan kami ya Bapa, yang melawat kami pada malam hari ini sehingga kami bisa fokus akan kebenaran firman-Mu sampai selesai ya Bapa, dan benih firman yang tertanam dalam hati kami ya Bapa bisa berakar, bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Engkau, serta menghasilkan buah-buah roh yang luar biasa dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom kaum muda GPPS Palu yang dikasih oleh Tuhan. Merdeka, seperti kita ketahui bersama, tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bersama juga bahwa kemerdekaan ini ada orang-orang di belakang yang turut mengambil andil untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, yang biasanya kita sebut dengan pahlawan perjuang kemerdekaan. Nah, begitu juga dengan dalam kehidupan kita bisa sampai sekarang ini, kita bisa tumbuh, ada orang di balik semuanya itu yang mengambil andil sehingga kita bisa menjadi seperti kita saat ini. Tema kita kali ini adalah pahlawan. Nah, sebelum lanjut sharing kita pada malam hari ini, kita coba mendengar ada beberapa teman-teman kita yang akan mendefinisikan pahlawan itu siapa sih sebenarnya dan siapa pahlawan dalam hidup mereka. Orang-orang baik yang siap berkorban dengan tulus hati. Orang yang rela mengorbankan apa yang dia miliki dan apa yang menjadi haknya untuk kepentingan orang lain. Orang yang rela mengesampingkan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang banyak. Seseorang atau sekelompok orang yang pernah menolong kita. Orang yang rela berkorban demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Orang yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu seorang yang berjasa, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dari dirinya, bahkan nyawa sekalipun demi kepentingan orang banyak. Orang yang berani, kuat, dan rela berkorban. Yang rela berkorban. Orang yang berjasa atas hidup orang lain. Orang-orang yang berkontribusi dalam kehidupan saya. Seseorang yang rela berjuang dan berkorban. Jadi pahlawan itu bukan seorang yang egois. Pahlawan dalam hidup saya adalah orang tua. Orang tua. Kedua orang tua. Orang tua. Kedua orang tua saya. Orang tua saya. Ada keluarga. Kedua orang tua. Kakak, orang tua. Keluarga saya dan orang tua saya. Orang tua saya, karena kuat, mereka berani, dan mereka rela berkorban. Itu orang tua saya. Karena orang tua saya itu semenjak dari saya kecil sampai sekarang, mereka rela berkorban demi kepentingan saya, walaupun kadang harus menyampingkan ego ataupun keinginan mereka sendiri. Orang-orang yang ada di sekitar saya, mereka yang membentuk saya, mereka yang membimbing saya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Pembina kaum muda dan Gemsel, guru-guru, teman-teman, kakak-kakak rohani, keluarga besar, kemudian teman-teman, sahabat, dan tak lupa adalah orang tua rohani, kakak-kakak rohani, dan teman-teman rohani lainnya. Nah, itu definisi pahlawan dan siapa pahlawan dalam hidup mereka masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran.
atau pejuang yang gagah berani. Nah, dari definisi pahlawan yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang rela berkorban, orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri demi untuk kepentingan orang lain. Bahkan dia berani untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kita akan coba belajar bersama-sama dalam Alkitab kisah heroik dari Esther dan juga sepupunya Mordekai yang saat itu membela bangsanya agar tidak dimusnahkan oleh Haman. Kisah heroik ini bisa teman-teman baca dalam kitab Esther yang ada dalam Alkitab. Saya coba akan menceritakannya secara singkat. Pada waktu itu Raja Ahasiweros membuat suatu, kalau bisa dikatakan saat ini dikatakan kontes kecantikan untuk menggantikan, untuk mencari ratu yang telah dipecat sebelumnya karena tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh raja pada saat itu. Kemudian salah satu kontestan dari kontes kecantikan itu adalah Esther. Di sini kita melihat bahwa luar biasa pertolongan Tuhan bagi Esther pada saat itu, di mana Esther dipakai Tuhan intinya untuk menyelamatkan bangsa pada waktu itu. Esther melalui asuhan dari Mordekai yang adalah sepupunya. Jadi waktu itu Esther sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Kemudian sepupunya Mordekai mengangkat dia sebagai anak karena mungkin usianya agak jauh. Dan Mordekai sangat mengasihi Esther. Dikatakan bahwa Esther adalah gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Nah, singkat cerita, Esther terpilih menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros pada waktu itu. Di istana raja, Esther mendapat perlakuan yang luar biasa. Pokoknya sebagai seorang ratu dia mendapat servis yang luar biasa. Pada suatu ketika Mordekai mengetahui adanya suatu persekongkolan untuk membunuh raja. Selidik punya selidik, akhirnya Mordekai berbicara kepada Esther untuk memberitahukan, karena pada waktu itu tidak semua orang bisa bertemu dengan raja. Dia mengatakan Mordekai kepada Esther bahwa ada persekongkolan untuk membunuh raja pada saat itu. Nah, setelah diselidiki ternyata benar, maka 2 orang yang akan membunuh raja itu telah dihukum mati. Ini juga kisah heroik yang dilakukan oleh Mordekai untuk menyelamatkan raja pada saat itu. Pada kasus berikutnya, Mordekai kembali mendengar bahwa ada muslihat dari Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Jadi Esther dan Mordekai ini adalah keturunan Yahudi. Hal ini sangat menggemparkan bangsa Yahudi yang ada di benteng Susan pada waktu itu. Mordekai berikhtiar untuk kembali menyampaikan hal ini kepada Esther. Jadi waktu itu Mordekai tidak bisa langsung bertemu dengan Esther. Jadi ada perantara yang akan menyampaikan pesan Mordekai kepada Esther. Jadi pada waktu itu Mordekai menyarankan agar melalui perantara bahwa Esther harus menghadap raja. Nah, melalui perantara Esther itu juga Esther mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang menghadap raja kalau tidak dipanggil raja. Undang-undang yang berlaku pada saat itu adalah hukuman mati. Nah, pada waktu itu sudah sangat lama Esther tidak dipanggil oleh raja. Mungkin ada satu dan lain hal. Jadi Esther juga sempat berpikir kalau dia menghadap raja dan tidak dipanggil, taruhannya adalah nyawa buat Esther itu sendiri. Kemudian Mordekai melalui perantara kepada Esther mengatakan bahwa dia harus berpikir bahwa dia tidak bisa merasa aman meskipun dia berada di dalam istana, dia tidak bisa luput dari pembinasaan yang akan direncanakan oleh Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Mordekai juga mengingatkan kepada Esther bahwa inilah tujuan sebenarnya ia berada di istana, karena Tuhan memiliki suatu rencana untuk membebaskan bangsa Yahudi dari pembinasaan yang akan dilakukan oleh Haman. Maka Esther menyuruh untuk disampaikan kepada Mordekai. Dia mengatakan bahwa suruhlah dan kumpulkanlah semua bangsa Yahudi untuk berpuasa. Dia dan juga dayang-dayangnya akan berpuasa, bahwa dia akan menghadap raja. Esther mengatakan bahwa
sungguh pun berlawanan dengan undang-undang pada saat itu. Ester berkata, kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Maka tibalah hari Ester menghadap raja. Bisa merasakan bagaimana perasaan deg-degan Ester waktu itu menghadap raja. Dan di luar dugaan, saya percaya juga ini adalah pertolongan Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa di kitab Ester tidak menuliskan kata Tuhan, tapi saya percaya berpuasa yang dia lakukan itu adalah salah satu cara bahwa Ester di sini sangat mengandalkan Tuhan. Dia berpuasa dan saya percaya juga dia berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan bagaimana caranya untuk menghadap raja. Nah, suatu ketika dia harus menghadap raja dan di luar dugaannya, dan dia juga percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Ternyata raja berkenan untuk menerima dia, dan bahkan raja berkata, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Bahkan dari setengah kerajaan pun akan diberikan kepada Ester. Di sini saya mempelajari Ester sangat cerdik dan tahu harus berstrategi seperti apa menghadap raja. Ketika raja bertanya apa yang dia inginkan, Ester tidak langsung menjawab. Bahkan dia membuat sekali lagi pesta dan menyuruh raja agar berkenan beserta dengan Haman untuk datang ke acara jamuan yang diadakannya. Dia tidak langsung mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Akhirnya raja dan Haman pun datang ke jamuan yang diadakan oleh Ester. Nah, pada saat itu raja juga kembali bertanya, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tetapi Ester tidak menjawabnya dan dia kembali mengatakan, raja, datanglah kembali ke jamuan yang akan saya adakan dan jangan lupa ajaklah Haman. Ester tahu waktu yang tepat untuk mengatakan dan mengajukan keinginannya kepada raja. Pada waktu itu juga, rupanya Haman sudah mempersiapkan strateginya untuk memusnahkan bangsa Yahudi dengan cara membunuh Mordekai terlebih dahulu. Karena dia pikir hanya untuk membunuh Mordekai saja tanggung, dia harus memusnahkan semua bangsa Yahudi. Melalui nasihat dari istrinya, akhirnya istrinya menyuruh untuk membuat tiang untuk menyulakan Mordekai. Pada saat itu dikatakan bahwa raja tidak bisa tidur. Kemudian ketika dia tidak bisa tidur, dia menyuruh bawahannya untuk membacakan suatu kitab sejarah. Ternyata dalam kitab sejarah itu ada sesuatu yang tidak ditulis, yaitu pada waktu Mordekai menyelamatkan, kisah heroiknya untuk menyelamatkan raja dari dua sida-sida yang akan membunuhnya. Nah, raja sudah berikhtiar untuk memberikan suatu penghargaan kepada Mordekai karena pada waktu itu Mordekai tidak diberikan penghargaan apa-apa. Nah, kemudian pada saat raja juga bertemu dengan Haman, dia bertanya, apa yang harus diberikan kepada orang yang sudah berjasa untuk menyelamatkan? Haman berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Dia mengatakan bahwa orang itu harus diberikan penghargaan setinggi-tingginya karena dia berpikir dalam hati bahwa yang akan diberikan penghargaan ini adalah dia sendiri, yaitu Haman. Tapi ternyata Haman berpikir salah. Tidak seperti yang dia duga, raja memerintahkan untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai pada saat itu. Justru Haman menyanjung Mordekai, menggiringnya dan mengeluh-elukan Mordekai di hadapan bangsa pada saat itu. Saya percaya juga waktu itu mungkin Haman sungguh sangat kesal karena apa yang dia prediksikan ternyata meleset. Pada suatu saat kembali Ratu Ester mengadakan suatu perjamuan dan datanglah Haman juga di situ. Disitulah kesempatan Ester menceritakan bahwa ada muslihat untuk menghancurkan dia dan bangsanya. Singkat cerita, raja sangat marah mendengar kabar itu. Siapakah yang akan membinasakan ratu kesayangannya dan juga bangsanya? Pada waktu itu raja juga belum tahu bahwa ternyata Ester itu adalah bangsa Yahudi. Ester mengatakan bahwa orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan itu adalah Haman. Maka sangat geramlah raja. Haman akhirnya dihukum oleh raja dan disulakan pada tiang yang telah dibuatnya untuk menyulakan Mordekai pada saat itu. Inilah kisah heroik yang diceritakan di kitab Ester ya, tentang Ester dan Mordekai. Mordekai yang saya percaya dianggap juga pahlawan oleh Ester yang mengasuhnya dari kecil sehingga dia bisa ke istana raja dan memberikan bimbingan dia bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan bangsanya agar tidak dimusnahkan oleh Haman. Salah satu ciri yang saya pelajari dari Mordekai ialah ciri pahlawan yang dilakukan oleh Mordekai adalah ia sangat mengasihi Ester. Dia berusaha ketika di istana raja,
dia berusaha memperhatikan Ester apakah yang dilakukan, sehingga Ester pun mendapat kasih sayang dan dapat perhatian khusus. Meskipun saya percaya juga di istana itu dia tidak kekurangan suatu apapun. Ciri-ciri pahlawan saya pelajari daripada Ester. Pertama, ketika waktu Mordekai menyampaikan bahwa bangsanya akan dibinasakan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri dan merasa aman bahwa dia di istana raja. Tetapi dia berusaha memikirkan bagaimana cara menyelamatkan bangsa Yahudi ini dari pembinasaan. Waktu itu dia mengatakan kepada Mordekai bahwa suruhlah orang-orang berpuasa. Kita harus belajar untuk tidak egois dengan kehidupan kita sendiri. Masa muda itu biasanya identik dengan mementingkan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak peduli dengan pelayanan, dia hanya memikirkan bagaimana caranya saya bisa hidup, saya bisa berhasil tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pahlawan juga adalah beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia tahu dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu menolong orang yang ada di sekitarnya. Dia sangat takut akan Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan, hidupnya saleh kepada Tuhan. Kemudian saya pelajari juga di sini Ester berani mengambil resiko. Dia katakan sebenarnya yang tidak dipanggil raja itu tidak bisa menghadap. Tetapi andaikan aku harus mati, tidak apa-apa. Ini adalah suatu resiko yang harus diambil oleh Ester. Jadi taruhannya adalah nyawanya sendiri. Tapi ia tidak mempedulikan agar orang-orang yang dikasihinya itu bisa selamat. Ciri daripada seorang pahlawan ialah ia sangat mengasihi orang yang dia ingin selamatkan. Dia sangat mencintai keluarganya, yaitu bangsanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pahlawan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, entah buat keluarga kita, juga buat orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang Tuhan percayakan, khususnya untuk para PKS, juga buat pengurus kaum muda, jiwa-jiwa yang diberikan kepada kita untuk kita kasihi. Apakah kita terus mendoakan mereka, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita berusaha menjadi problem solver buat mereka ketika mereka menyampaikan keluh kesah mereka, dan kita memberikan jalan keluar, bahkan menolong mereka untuk mereka bisa keluar dari pergumulan dan permasalahan mereka, dan memberikan solusi yang terbaik untuk membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Nah, dari renungan ini kita sama-sama belajar. Kita harus belajar untuk keluar dari zona nyaman kita, tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita memikirkan apa yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu pula dengan Mordekai. Pada kitab Ester dikatakan bahwa Mordekai selalu mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Nah, momen kali ini juga saya mengajak buat teman-teman kita semuanya untuk terus juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, justru tidak menjelek-jelekan pemerintahan yang ada, justru mendukung. Meskipun mungkin secara hati nurani kita tidak suka sama salah satu wakil pemerintah mungkin, tetapi hal bijaksana yang harus kita lakukan adalah selalu mendoakan mereka. Meskipun hal ini mungkin tidak nampak, tetapi percayalah apa yang kita lakukan, kita doakan, hati kita yang mengasihi, itu adalah sikap kepahlawanan yang kita berikan buat bangsa dan negara kita. Jadi sama seperti Mordekai mengikhtiarkan hal yang baik bagi bangsanya, mari kita juga mengikhtiarkan, memberikan kata-kata positif, mendoakan, mendukung bangsa dan negara kita untuk tetap dalam perlindungan Tuhan, agar keselamatan bangsa dan negara kita juga ini tetap menjadi bagian atas bangsa dan negara kita. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan mereka bisa merasakan dampak di mana kita berada di lingkungan kita. Jadi pilihan ada pada kita, dan tetap saya menganjurkan juga bahwa kita harus tetap, karena dikatakan kita ini hidup diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, berusaha memberikan yang terbaik. Buat teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dengan cara bertanggung jawab, itu juga kita belajar menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk terus menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami tidak bisa hidup egois ataupun mementingkan diri kami sendiri.
Tujuan Engkau menciptakan kami yaitu untuk kemuliaan-Mu. Engkau ingin kehidupan kami menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mampukan kami sehingga kami terus belajar untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa, berikan kami kemampuan untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang, buat orang-orang di sekitar kami. Bawa kami juga Tuhan untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami berdoa khusus juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami ini ada dalam pemeliharaan-Mu. Mata-Mu tertuju atas bangsa dan negara kami. Mohon keselamatan juga boleh menjadi bagian atas bangsa dan negara kami. Keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau tolong pemerintahan kami yang ada, baik itu dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua aparat, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, semuanya itu berasal daripada Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa negara kami ini ada dalam pemandangan-Mu Tuhan. Engkau tertuju atas bangsa dan negara kami ini. Mari Tuhan Engkau memberkati damai sejahtera Allah terus melimpah atas kehidupan bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Engkau juga boleh memimpin kami semuanya, anak-anak kaum muda, bawa kami untuk terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Pergumulan apapun yang terjadi, yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan itu terus akan membentuk kami untuk menjadi serupa sama seperti Engkau Bapa. Tolong kami Bapa, dan kami percaya juga Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Ketika kami boleh menang dari setiap persoalan pergumulan yang ada, kami percaya itu juga menjadi suatu kesaksian yang luar biasa yang akan kami sampaikan, yang akan kami ceritakan pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau materaikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Kau materaikan dalam kehidupan kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan kaum muda GPPS Palu dapat ditransfer melalui rekening berikut ini.